akan balas ketika orangnya masih hidup di dunia itu kan saya. Eh, dan ini memang sesuai dengan Quran kan bahwa Allah dan Rasulnya akan perangi para pemakan riba gitu saja. Nah, selain dosa yang Allah balas di dunia saja, dosa-dosa apa lagi sebenarnya yang memang Allah akan balas di dunia? Yang saya tahu zina, yang saya tahu riba, ada lagi tidak Ustaz? Nah, lalu terkait dengan contoh sampel yang antum tadi sampaikan, misalnya saya ini menumpuk harta riba Ustaz ya. Lalu sampai ketika saya mau hijrah, itu kan harta itu masih ada Ustaz. Ya. Harta yang saya dapatkan dari riba itu kan masih ada ya, di rumah saya berupa harta. Nah, berapa persen harta itu harus saya bersihkan gitu sehingga saya memulai hijrah itu tidak punya harta riba. Ada toleransinya berapa persen ya? Saya bisa pakai harta riba itu dan selebihnya saya harus infakkan, sedekahkan atau berikan kepada kelompok rensa. Itu pertanyaan saya. Jazakumullah. Iya, subhanallah. Jadi yang pertama tadi dosa-dosa yang bisa dirasakan di dunia. Jadi bukan hanya saja di akhirat, ya, tapi kita bisa merasakannya ketika kita masih di dunia. Ya tadi memang riba, kemudian juga zina, kemudian uququl walidain, ya kita durhaka sama kedua orang tua. Nah itu juga akan kita rasakan ya dosanya, ya bahwasanya banyak ya kita ketemu sama orang ya yang ketika orang tuanya masih ada tapi dia cuek, ya ketika dia masih sama orang tuanya masih hidup tapi dia nggak pernah dengerin ya apa yang dikatakan, yang dinasihati oleh orang tuanya. Setelah orang tuanya nggak ada, ya hidupnya begitu-gitu aja, ya hidupnya makin belangsak, ya makin merana, makin susah, ya itu di dunia, belum lagi nanti ketika dia di akhirat, ya kecuali dia sudah taubat, ya taubatan nasuha, dia minta ampun kepada Allah, kemudian dia merubah semuanya dengan kebaikan, ya kemudian juga dosa yang selanjutnya yang bisa dirasakan di dunia itu menzolimi orang lain, ya menzolimi orang lain, ya kita bikin susah orang lain, ya kita nyari-nyari kesalahan orang lain, gibahin orang lain, ya itu nanti ya Allah akan balas baik di dunia maupun di akhirat. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Rasul menjelaskan bahwasanya siapa saja yang membuka aib orang lain maka Allah akan buka aib dirinya. Ya, minimal di keluarganya, di sekitar keluarganya, atau bahkan kepada orang lain. Jadi ketika ada orang suka buka aib orang lain, maka nanti Allah akan buka aibnya. Ya tanpa disadari, ya kesalahan dia, aib dia juga akan terbuka. Ya baik di sekitar keluarganya maupun bahkan keluar dari keluarganya atau di sekitar masyarakatnya. Ya. Jadi di antaranya itu dosa-dosa yang bisa dirasakan ketika kita masih berada di dunia. Artinya keberkahan Allah ambil dari kita, kemudian Allah berikan kesengsaraan, ya kesusahan dalam hidup kita karena tidak ada keberkahan dalam hidup kita. Ya sama dengan misalkan menjauhi para ulama, ya kita jauh dari para ulama, ya dari para guru-guru kita, ya kita lupa, kita nggak mau belajar, atau kita tadi melupakan guru-guru kita, atau kita menghina atau merendahkan para guru-guru kita, dan itu bisa menghidupkan menjadikan hidup kita menjadi ya jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ambil keberkahannya dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam setiap usaha, dalam bisnis kita. Ya bahkan orang-orang yang menjauh para ulama ini, maka dia akan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ya yakhruju minad dunya bighairi iman, kata Rasul, ketika ada orang menjauhi para ulama, yang meninggalkan para ulama, maka Allah akan cabut keberkahan dalam hidupnya.
ya, kemudian yakhruju minad dunya bighairi iman, maka Allah akan jadikan ketika dia meninggal, ya, ketika dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ya, naudzubillah wal a'udzubillah. Ya, itu baru di dunia, nanti bagaimana di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hijrah. Ya, padahal dulu kita misalkan tadi penuh dengan harta riba, kemudian hartanya masih ada. Ya. Yang pertama, kalau kita masih tahu besaran harta kita yang kita dapatkan dari harta riba, ya sebaiknya kita sedekahkan saja. Kita membersihkan semuanya. Ya. Karena kalau kita buang mubazir, ya, makanya kita sedekahkan dengan niat bahwasanya kita ingin membersihkan diri kita dari harta riba. Tapi masalahnya biasanya harta kita tercampur, ya, harta yang kita dapetin dengan cara yang halal, kemudian kita dapetin juga harta dengan cara riba, dan itu tercampur semuanya, ya. Maka gimana ketika memang itu adalah bukan, ya, kebutuhan pokok kita, misalkan apa? Misalkan handphone sekarang udah jadi kebutuhan pokok orang. Pokok kayaknya. Ya, misalkan apa yang nggak pokok? Ya, misalkan jam tangan dia pernah beli, ya, dengan harga yang mahal, ya, ataupun baju, ataupun misalkan sepatu, tas, ya. Maka jual aja, jual kemudian kita sedekahkan duitnya. Tapi kalau misalkan kita pernah beli handphone, sedangkan ini kebutuhan pokok, kemudian kita beli kendaraan misalkan, dan ini kebutuhan pokok juga buat nyari rezeki. Misalkan kalau kita nggak punya kendaraan, kita nggak bisa kerja, punya keluarga atau rumah misalkan, kita pernah beli dengan harta yang tercampur dengan riba. Allah ya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Jadi Allah Maha Pemaaf, ya, Allah Maha yang penuh dengan kasih sayangnya, maka kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersihkan sedikit-sedikit ketika kita punya harta yang halal, kita sedekahkan, ya, dari harta yang halal itu, ya, dengan niat bahwasanya untuk membersihkan semua harta yang kita miliki yang pernah kita beli dengan harta riba, yang ada riba di dalamnya. Ya, sedangkan tadi harta itu menjadi kebutuhan pokok yang mungkin kita jual karena kita punya keluarga, punya anak. Ya, jadi Allah itu nggak kejam. Allah itu, Islam itu, ya, bukan agama yang keras. Ya, Islam ini penuh dengan ajaran nilai-nilai yang rahmatan lil alamin. Ya, ketika kita nggak mampu, silahkan. Ya, yang penting kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syukur-syukur nanti kita ada rezeki yang berlebih, ya. Kendaraan yang pernah kita beli dari ada harta ribanya kita jual, kemudian kita beli lagi dari harta yang halal, yang bersih, ya. Kita jual, kita sedekahkan, kemudian kita beli lagi dengan harta yang benar-benar kita dapatkan dari cara yang halal. Amin ya rabbal alamin.